Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior. Saudara, hari ini saya akan berbagi tips bagaimana cara membangun usaha konveksi dari nol. Ya, saudara, bisnis konveksi merupakan usaha memproduksi segala macam pakaian secara massal. Ya, merupakan usaha yang sangat menjanjikan dengan keuntungan yang sangat besar. Ya, pasalnya kenapa? Karena bisnis ini sangat diminati oleh banyak konsumen dan sangat dicari oleh brand-brand besar maupun komunitas kecil. Ya, sebagai informasi, sebelum Anda memulai usaha ini, Anda harus tahu, Anda harus mengenal bagaimana usaha konveksi itu. Ya, usaha konveksi adalah sebuah bisnis yang berskala besar, meskipun dilakukan oleh perusahaannya kecil. Artinya begini, konveksi adalah membuat konsumen, membuat produksi pakaian ya yang skala besar, bisa ratusan bahkan ribuan. Ya, dan ini mengerjakan berbagai macam pakaian, mulai dari kaos, bisa celana, bisa baju, bisa t-shirt, bahkan tas. Ya, dan ini harus dilakukan secara massal dan sehingga ini bisa dilakukan dan bisa menerima order skala besar. Tetapi tidak menutup kemungkinan order pun bisa dilakukan untuk skala kecil. Ya. Nah, bagaimana perbedaannya antara bisnis konveksi atau bisnis dengan bisnis garment? Ya, banyak yang mengatakan bahwa konveksi dengan garment itu sama. Kenyataannya sangatlah berbeda. Ya, bisnis konveksi adalah bisnis memang melakukan job dengan skala besar. Dia membuat produk itu dengan jumlah yang sangat besar, dengan pegawai yang sangat besar, dengan mesin-mesin yang besar. Itu yang dinamakan konveksi. Ya, dia mengerjakan satu item tetapi dengan jumlah ratusan bahkan sampai ribuan. Nah, kekurangan bisnis konveksi, modal itu yang sangat besar. Perlu menyiapkan banyak hal, ya, tempat, kemudian jumlah karyawan, sekaligus bahan baku untuk disimpan di gudang penyimpanan. Ya, mempekerjakan banyak penjahit yang mana harus kita siapkan dan kita anggarkan untuk biayanya. Ya, modal yang sangat besar. Kemudian apa? Kendalanya apa? Usaha konveksi itu. Konveksi itu memiliki kendala harga produksi yang sangat mahal. Kenapa seperti itu? Karena kita harus menyiapkan mesin jahit, kita harus menyiapkan alat-alat lainnya, dan kita harus membuat pesanan sesuai dengan pesanan. Ya, dan kita harus menyediakan uang yang lebih untuk persiapan kalau seandainya ada bahan baku yang kurang. Artinya kita harus menyiapkan stok untuk bahan bakunya. Dan yang kedua adalah muncul barang reject. Karena produksi kita yang massal, karena kita mempekerjakan banyak penjahit, maka banyak kemungkinannya mereka mengerjakan dengan kelelahan sehingga fokusnya berkurang, sehingga quality control berkurang dan akhirnya reject dari klien. Ini yang menjadi resiko. Dan yang ketiga, perubahan industri yang sangat cepat. Ya, industri mode atau fashion merupakan dunia yang cepat berubah. Ya, para pekerja bisnis konveksi harus mengikuti mode, sedangkan kita sudah membuat dalam jumlah yang sangat banyak. Dan ini yang sangat membuat resiko yang begitu besar. Pada saat kita membuat dengan skala besar, kemudian tiba-tiba konsumen atau demand menghendaki mode yang lain, maka kita akan rugi di sana. Maka berhati-hatilah untuk bisnis konveksi ini. Ya. Dan yang keempat, sangat terpengaruh oleh iklim ekonomi. Ya, bisnis partai besar sangat tergantung oleh keadaan ekonomi yang terjadi. Jika ekonomi buruk, tentu daya beli masyarakat akan turun, dan hal ini yang menyebabkan permintaan pakaian akan turun secara drastis.
Nah, tips bagaimana memulai bisnis konveksi ini dari nol. Ya, bagaimana cara memulainya? Yang pertama, kita harus menyiapkan modal yang cukup. Modal awal untuk membangun usaha, modal awal yang harus kita siapkan, budget yang harus kita analisa dan kita siapkan itu sangat penting untuk perjalanan bisnis di awal. Karena apa? Tanpa persiapan itu dikhawatirkan di tengah jalan akan berhenti. Maka kita persiapkan minimal grace period 6 bulan sebelum kita mulai. Yang kedua, kita harus menentukan produknya. Kita harus ambil segmen seperti apa. Kita harus menyiapkan konsepnya. Ya, kita membuat apa? Apakah membuat baju, apakah membuat kaos, atau apakah kita membuat celana? Kita harus konsepkan terlebih dahulu sehingga kita tidak terlalu banyak menyiapkan bahan bakunya atau kita menyiapkan karyawannya. Yang ketiga, kita harus percaya, kita harus mencari supplier yang bisa dipercaya, yang bisa loyal dengan perusahaan kita. Karena apa? Karena supplier itu merupakan sumber utama bagaimana kita bisa mendapatkan kualitas yang terbaik, kita bisa mendapatkan harga yang terbaik, dan kita bisa mendapatkan waktu yang tepat. Nah, supplier apa saja yang harus kita siapkan? Kita harus tahu supplier bahan baku konveksinya seperti apa. Ya, supplier penjahitnya, percetakannya. Kita harus mencari supplier-supplier itu yang bisa dipercaya. Ya, supplier kemasan, ya, alat jahit atau alat cetaknya, dan juga supplier label untuk pakaiannya. Yang keempat, menentukan lokasi yang strategis. Fungsinya apa? Kan garment kita bisa kirim. Fungsinya adalah kita bisa memudahkan klien kita untuk datang ke konveksi kita, untuk datang dan meninjau secara langsung, serta kita bisa dealing dengan mereka dan aksesnya mudah dijangkau. Merupakan salah satu kenyamanan dan merupakan salah satu pilihan kalau kantor kita, kalau konveksi kita mudah dijangkau dan merupakan kepercayaan yang bisa mereka pertimbangkan. Dan yang kelima, membuka pesanan kecil. Meskipun konveksi itu membuat skala besar, kita juga harus mampu menerima pesanan yang kecil. Ya, mungkin dari instansi atau dari organisasi dan perkumpulan-perkumpulan yang bisa order meskipun jumlahnya hanya ratusan. Dan yang keenam, kita harus mulai membangun brand image. Ya, awal kita bisa supply grosir-grosir. Selebihnya kita membuat brand sendiri, membuat merek sendiri, dan membuat nama kita menjadi besar dan berkualitas. Sehingga orang yakin kepada kita dan produk kita, perusahaan kita memiliki brand yang bisa dipercaya secara kualitas dan harganya. Dan yang ketujuh, membuka peluang untuk B2B. Artinya dari bisnis to bisnis. Kita harus mensuplai grosir, kita harus mensuplai toko-toko, kita mensuplai distro-distro sehingga mereka tidak kewalahan untuk memproduksi sendiri. Mereka bisa mempercayakan kepada kita dan kita berikan kualitas yang terbaik dan bisa dipercaya kepada mereka. Sehingga mereka percaya dan mereka menjual dengan bagus dan dampaknya ke perusahaan kita sendiri. Dan yang kedelapan, kita harus membuat manajemen keuangan yang benar. Artinya segala transaksi, apakah itu pengeluaran atau penerimaan, semua harus tercatat terapi, yang mana akhirnya dalam 1 bulan kita bisa menganalisa apakah perusahaan ini cocok, apakah perusahaan ini untung atau tidak, apakah perusahaan ini siap untuk ekspansi atau tidak. Itu berasal dari laporan keuangan yang bisa kita analisa setiap bulannya, setiap bulan, akhir setiap tahun, dan kita bisa melihat secara global perusahaan kita itu untung atau rugi. Ya, dan setelah itu kita harus siapkan peralatannya. Ya, bagaimana kita bisa investasi, bagaimana kita bisa membuat konveksi kalau kita tidak tahu apa saja yang harus dipersiapkan peralatannya.
Peralatan yang pertama adalah kita harus membeli mesin obras benang. Ya, yang kedua mesin jahit dengan kecepatan tinggi karena kita mengejar target. Yang ketiga, membeli mesin jahit yang serba bisa. Setelah itu, kita membeli setrika uap yang listrik, kemudian membeli mesin pres kancing dan mesin potong, kemudian dilanjut dengan membeli mesin pelubang kancingnya. Nah, setelah itu semua, baru kita mulai memasarkan. Memasarkan bisa langsung B2B, bisa melalui online, dan bisa ke marketplace. Ya, saudara, itu yang bisa Anda lakukan, itu yang bisa saya berikan. Semoga Anda bisa melakukan dan Anda bisa berhasil menjadi pengusaha konveksi yang sukses. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses bersama dosen senior.